Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, pemirsa Hidup TV, teman setia KAJ Radio Line dan Mandarin Station Listener. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di hari Kamis 10 Agustus 2017 bersama dengan saya Patricia Elsa. Dan pada hari ini merupakan pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Dan sungguh membahagiakan, saya sudah bersama dengan Romo Antonius Gunardi MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Anton. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Anton. Halo Romo, salam jumpa, apa kabar? Salam jumpa, kabar Injil, sukacita Injil. Amin, luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Anton. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengarkan kesaksian Santo Laurentius yang kami rayakan pestanya hari ini, yang rela menjadi martir demi imannya akan Dikau dan telah menguatkan kepercayaan kami gerejamu. Dan biarlah kami tetap setia kepada kehendak-Mu dan juga Kau kobarkan semangat rela berkorban bagi sesama yang memerlukan bantuan kami. Dan biarlah gereja-Mu hadir di tengah masyarakat kami, menghadirkan sukacita Injil. Dengan spirit amalkan Pancasila, makin adil dan makin beradab. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari Kamis 10 Agustus 2017. Santo Laurentius menyerahkan diri demi gereja. Karena itu, ia pantas menderita sebagai saksi iman dan menghadap Tuhan Yesus dengan sukacita. Para gembala baik dan murah hati, Kamis 10 Agustus 2017, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Bacaan-bacaan yang akan kita baca bersama, bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 6 sampai dengan 10. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 12 ayat 26 sampai dengan 24. Sekarang kita akan membaca bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 6 sampai dengan 10. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah kita tanggapi bacaan yang tadi kita sudah baca bersama dengan Mazmur tanggapan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman.
Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia mengalahkan para lawannya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Para gembala baik dan murah hati, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 12, ayat 24 sampai dengan 26. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Anton untuk bacaan Injilnya. Para gembala baik dan murah hati, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Gunardi MSF. Pada bacaan hari ini yang sudah kita baca, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Romo, apa yang dapat Romo sampaikan, inspirasi yang bisa Romo sampaikan kepada seluruh gembala baik dan murah hati? Kalau saya dan Anda mengamati bacaan pertama, sebetulnya dasar yang kokoh dari pewartaan Santo Paulus ini adalah mengenai pelayanan kasih. Ya. Anda bisa membayangkan Korintus adalah ibu kota daerah Akhaya, ya. Dan di situ sebenarnya pembicaraannya ini agak sensitif karena Paulus kan berbicara mengenai pelayanan kasih yang pasti ada sangkut pautnya dengan uang. Kalau kita gampangnya yang sudah akrab adalah masalah dengan kolekte, ya. Maka apa yang dikatakan Santo Paulus langsung dia mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Nah, ini kan kecenderungan orang itu kan naburnya sedikit dapatnya banyak, begitu kan ya. Ya. Nah, ini yang mau dikatakan. Dan dia memberikan arahan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Dan di sini ada semacam spirit pelayanan kasih dan masuk apa yang selalu dikumandangkan di Keuskupan Agung Jakarta ini
bahwa hendaknya orang gembala baik dan murah Murah hati. hati. Di sini disinggung ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan terpaksa. Nah, ini penting bahwa kerelaan hati, ketulusan hati untuk berbagi, untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, ya, diserukan di sini. Nah, salah satu yang konkret, soalnya kan Paulus itu mau menyinggung mengenai kolekte di kalangan umat, ya. Nah, jadi seruan di sini pasti jelas bahwa kalau kita ke gereja dan kolektenya dengan sedih hati dan terpaksa, wah ini gawat ini ya, no? Karena apa? Saya dan Anda menyadari bahwa semua yang ada dalam kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Bahkan kalau uang yang saya dan Anda kolektekan itu adalah titipan Tuhan. Ya. Dan penegasan Santo Paulus begitu indah. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Nah, kalau memberinya dengan omelan dan gerutuan, ya pasti ini tidak menjadi berkat bagi orang yang memberi dan menyakitkan hati bagi orang yang mendapatkan. Ya. Kita diajak untuk yakin dan percaya Allah itu sebenarnya kan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini kan sangat luar biasa. Ini Paulus agak nyindir nih orang-orang yang kurang murah hati. Ya. Belajar dari Allah, Ia murah hati dan semua kehidupan diselenggarakan untuk membahagiakan kita. Ya. Maka spiritnya supaya memberi dengan sukacita. Ya. Kita adalah orang-orang yang family of joy. Joy itu apa? Ya, Sukacita. akronim. Ya, Oh, sukacita dalam iya. terjemahan dalam bahasanya sukacita kan. Iya. Tetapi itu kan sebenarnya 3 huruf yang unik, ya, yang tidak bisa dipindah tempatkan satu ke tempat yang lain karena begitu dipindahkan tidak berbunyi bahkan tidak berarti. Nah, Jesus first, ya, others next, dan you yourself last. Ya. Kalau ini yang terjadi, kita menomorsatukan dan menyenangkan hati Tuhan, ya, dan kita mencari supaya orang-orang juga berbahagia, otomatis kita akan juga berbahagia. Hati-hati, kecenderungan orang zaman sekarang kan justru mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, bahkan menderita, berbahagia di atas penderitaan orang lain juga enggak apa-apa, you know? Iya. Lah ini yang gawat sebetulnya. Dan ini bertentangan dengan semangat apa yang dikatakan oleh Yesus dan yang dikembangkan kembali oleh kesaksian Santo Paulus ini. Ya. Saya sebenarnya mau membuka satu kisah yang baik, ya, yang luar biasa. Mungkin Anda pernah membaca, ya, bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, ini saya membacakan kisahnya orang yang memberi dengan sukacita, malah dia mendapatkan kelimpahan yang luar biasa. Ya. Ya. Ada seorang pria di Inggris sudah menganggur selama beberapa lama, sehingga uang yang dimilikinya hanya $1. Ya. Ia memberikan 50 sen dari uangnya sebagai persembahan kolekte pada hari Minggu. Keesokan paginya, ia mendengar kabar mengenai ada perusahaan yang membuka untuk pekerjaan di luar kota. Ya. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah seharusnya ia tidak memberikan uang 50 sen kepada gereja kemarin, ketika dia tahu bahwa untuk naik kereta api itu harganya ya $1 itu. Ya. Tetapi dengan uang 50 sen yang dimilikinya, ia kemudian membeli tiket setengah jalan. Ya, ya sudah, dia pikir setengah jalan lah, ya, supaya akhirnya sampai ke tempat di mana dia bisa melamar pekerjaan itu. Di tengah jalan ia melangkah turun dari kereta
dan mulai berjalan ke kota, namun Tuhan ternyata memiliki hal yang lebih baik baginya. Sebelum ia melewati satu blok, ia menemukan bahwa ada satu pabrik yang sudah lama ditutup dan memerlukan orang yang mau bekerja. Dan ia akan mendapatkan pekerjaan tersebut dan digaji $5 seminggu, lebih besar dibandingkan gaji yang akan diterima jika ia bekerja di kota yang di sebelah itu. Coba saya kasih, uang akan datang kepada Anda ketika saya dan Anda melakukan hal yang benar. Apalagi ini untuk Tuhan. Tuhan sulit memberkati orang yang volume hatinya sempit. Hati yang luas adalah kunci mengalirkan berkat Tuhan. Oleh karena itu, milikilah kemurahan hati. Ini saya baca dalam sebuah kisah yang kebetulan dikirim kepada saya ya. Ya. Dalam keterbatasannya, dia tetap Jesus first. You know? Ya. Bahkan ketika dia boleh mulai galau, loh, ini tadi 50 sen saya berikan apa enggak keliru tadi ya. Tapi kalau Jesus first, pasti tidak ada yang keliru. Ya, dalam dia berhenti di situ, dia hanya punya separuh perjalanan, Anda bisa membayangkan. Tetapi justru di situ dia menunjukkan, dia mendapatkan kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan Anda orang-orang yang percaya. Ingat, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia sudah punya segala-galanya. Tetapi dia menantikan apakah saya dan Anda mencintai dia dengan tulus dan ikhlas. Ya. Kalau kita mau dalami 2 Korintus ini lagi, sebetulnya di surat bab 2 Korintus bab 10 ini, Paulus mengatakan lagi, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Dia mengatakan, aku Paulus seorang yang tidak berani berhadapan muka dengan kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Ya. Ini kan orang-orang yang mengkritik Paulus, yang diomongkan kolektor melu, you know? Tetapi yang dimaksudkan oleh Santo Paulus supaya kita mempunyai hati yang tulus, ya, mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, maka saudara yang terkasih, pengalaman dari kisah yang saya bacakan tadi, ya, jangan takut. Bapak Surgawi itu kaya raya, ya, ya, tetapi dia menitipkan kekayaan-kekayaan itu kepada kita supaya saya dan Anda pada waktunya juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Maka diajak saya dan Anda untuk mempersembahkan persembahan dengan sukacita. Ya. Di sini tidak dikatakan berapa persen yang harus dipersembahkan, you know? Ya. Tetapi yang saya dan Anda persembahkan adalah ibadat yang sejati. Hati yang tulus dan ikhlas mencintai Tuhan dan sesama. Ya. Maka seruan Paulus ini, dengan banyak memberi, maka makin banyak kita menerima. Dengan belajar membuka diri bagi banyak orang dan membantu orang-orang yang memerlukan, maka rahmat Allah akan mengalir dengan sendirinya dalam hidup kita. Amin. Tadi istilah joy ini menarik sekali. JOY ya, Romo ya. Jesus first, others next, yourself last. Jadi kita melayani Tuhan terlebih dahulu, terus juga sesama, baru kita memikirkan tentang diri kita ya, Romo ya. Ya, bukan begitu. Bukan ya, begitu. Kalau kita pertama menyenangkan hati Tuhan dan juga membahagiakan orang, pasti kita otomatis akan mendapatkan itu. Ya. Dan saya dan Anda boleh tahu, kecenderungan orang zaman sekarang kan mencari yang senang dirinya sendiri. Ya. Nanti akan seru ketika kita mendalami Injilnya. Ya. Bahkan tadi saya katakan, bahkan berbahagia di atas penderitaan orang lain itu is okay aja, yang penting saya dapat. Ya.
dan semangat dari Keuskupan Agung Jakarta, Gembala Baik yang Murah Hati yang didengung-dengungkan itu, mari kita hayati. Amalkan Pancasila, makin adil, makin beradab. Itu artinya tahu apa yang menjadi hak kita dan juga tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan, Romo, sekarang kan beberapa waktu ini ya sering kali lah kita dapat giliran ada yang mencari dana ya Romo ya untuk menyumbang gitu kan, entah pembangunan gereja atau untuk bantuan ke panti asuhan. Dan juga kadang ayat ke-7 ini seringkali dipakai untuk seruan supaya orang memberi ya Romo ya. Yang ayat ke-7 kalau saya bacakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan atau terpaksa. Biasa sampai situ doang ayatnya suka dikutip. Nah, yang mau ditanyakan Romo, kalau kita menyumbang itu kan kadang ada kolekte pertama, kolekte kedua ya Romo di gereja. Bingung nih Romo, yang mana dulu yang kita berikan Romo? Kadang ada pertanyaan seperti itu. Ya, yang penting joy tadi itu. Jesus first, others next, you yourself last. Nah, kita dengan bijak, untuk membagikan berkat itu. Tidak ada rumusnya. Mana yang harus lebih banyak atau mana yang lebih sedikit. Yaitu yang dorongan hati lah. Hati saat kan itu kan juga kerelaan. Maka yang paling penting tidak pernah boleh saya dan Anda sebagai orang Katolik berhenti berbuat kasih. Ya, jangan sampai kita berhenti berbuat kasih. Dan Tuhan sendiri sudah menjanjikan Dia akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, ini maksudnya apa nih Romo di ayat ke-10 yang terakhir? Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Allah itu kan sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak persembahan aja, Allah pasti bisa menyelesaikan segala-galanya. Tetapi kan saya dan Anda diajak untuk mempunyai motivasi yang tulus dan ikhlasnya. Jangan sampai nanti gua memberi banyak biar dapat banyak. Kalau itu yang dicari, Anda pasti akan kecewa. Itu berarti pamrih ya Romo? Ya, pamrih. Tetapi memberikan dengan mempersembahkan, kalau saya katakan dengan tulus dan ikhlas untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan ingat ya, bahwa yang saya dan Anda kumpulkan itu kan itu uang titipan Tuhan, loh. Maka rezeki yang didapat ya. Maka tidak usah menjadikan kita itu pelit. Ingat loh, janda miskin yang dalam kisah Injil itu kan dipuji bukan karena dia memberikan dari kelimpahannya, tetapi dari kekurangannya bahkan seluruh hidupnya yang dipersembahkan. Maka kita tidak bisa hanya mempersembahkan bagian-bagian saja, tetapi yang kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dan buah-buah kebenaran ini yang dimaksud ini apa nih Romo? Buah-buah kebenarannya tadi seperti tadi. Orang yang saya kisahkan tadi itu kan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan, dan dengan pekerjaan itu dia bisa menghidupi keluarganya, dan juga dengan demikian dia lebih banyak lagi. Saya nggak tahu, memang tidak dikisahkan setelah mendapatkan pekerjaan itu dia terus kolektenya berapa, itu kan urusan Tuhan dia dengan Tuhan. Maka yang paling penting ketulusan hati kita, kemurahan hati kita, dan jangan takut. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita, bahkan tadi kisahnya kan diberi kelimpahan kan. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Injil Yohanes. Injil Yohanes. 10. Baik Romo, terima kasih untuk inspirasi pewartaan dari bacaan pertama. Dan kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan di sesi kedua. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hari ini 10 Agustus, Gereja Katolik memperingati Santo Laurentius Martir. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma.
Ia juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertai kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan mendapat laporan bahwa Laurentiuslah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu, Laurentius segera dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Laurentius dibiarkan kembali ke kediamannya, dan ia segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius itu dianggap sebagai suatu olok-olok dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas panggangannya itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya ini kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius terkabulkan doanya. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaannya kepada Kristus. Demikian kata Santo Agustinus dalam satu tulisannya. Demikianlah hari ini 10 Agustus Gereja Katolik memperingati Santo Laurentius Martir. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, para gembala baik dan murah hati, di acara Oase Rohani Katolik edisi hari Kamis 10 Agustus 2017. Masih bersama dengan Romo Antonius Gunardi MSF dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Anton, kita lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya, apakah Romo dapat mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi awal, Romo? Ya, saya kira jelas ya bahwa seruan Santo Paulus itu supaya saya dan Anda itu dalam hidup menjadi family of joy, ya. Ya. Bahwa
Jesus first, others next, dan you yourself last. Nah, itu diungkapkan dalam kemurahan hati ya. Tadi saya mengatakan ini kalau mungkin direnungkan dalam konteks kolektor ya, Ya. supaya saya dan Anda ketika mempersembahkan dan juga menjadi berkat bagi orang lain itu jangan gamang, jangan pernah berhenti berbuat kasih ya. Dan tadi dengan contoh yang bagus ya, orang yang memberikan bagiannya kepada Tuhan, ini dipersembahkan kepada Tuhan malah dilipat gandakan dengan berkatnya. Ya, jangan lupa Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Ya. Ya, baik, terima kasih Romo. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil pada hari ini dari Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Ya. Kabar baik Injil apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Ya, saya tidak tahu alasan liturgi ini memotong hanya Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Kalau kita melihat konteksnya, sebetulnya bab 12 ini kan dikatakan Yesus memberitakan kematiannya. Ya, tetapi saya yakin bahwa panitia liturgi ini sudah mempersiapkannya dengan baik. Mengapa hanya ayat 24 sampai 26 ini? Ya. Nah, saya mau mundur ke ayat 23. Ya. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Nah, ini kita ada dua permenungan ini, anak manusia dimuliakan. Ya. Dimuliakannya di mana? Kan orang pasti bertanya. Ya. Ya. Ini kan ada inspirasi dari kitab Daniel ya, kalau nggak salah, yang Daniel bab 7 ayat 14 itu ya, yang mengungkapkan anak manusia yang menang dalam peperangan yang top, markotop seperti itu ya. Ya, tetapi ternyata Yesus mengatakan dimuliakannya di mana? Jawabannya dalam pewartaan Injil yang kita dengarkan hari ini. Ya. Kalau saya meringkas dari bacaan Injil ini, bukan perikopa karena ini diambil di tengah-tengah ya. Ada 3 hal ya. Yang pertama, hanya melalui kematian datanglah kehidupan. Ini paradoks ya toh. Ya. Ketika kita berbicara mengenai anak manusia yang dimuliakan, yang jaya, tetapi kok Yesus mengatakan jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap hanya 1 biji saja. Ini paradoks sebenarnya. Ya. Tetapi yang mau dikatakan sekali lagi, hanya melalui kematian datanglah kehidupan. Dan melalui kesetiaan yang benar sampai mati, dan itulah yang akan menjadi nyata berharga. Ya. Dan yang kedua yang mau dikatakan juga, hanya dengan melalui pengorbanan orang mendapatkan kehidupan. Dan yang ketiga mau dikaitkan juga dengan supaya saya dan Anda itu bahwa kalau kita melayani, kita memperoleh kebesaran. Ya, dikatakan di sini ya. Dikatakan di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Pelayanan dengan kebesaran. Jadi ada 3 hal yang mau didalami ya. Hanya melalui kematian datanglah kehidupan, dan melalui kesetiaan yang benar-benar sampai mati ya, orang akhirnya akan menjadi berharga. Ya. Yang kedua, bahwa hanya melalui pengorbanan orang mendapatkan kehidupan. Ya. Orang yang terlalu cinta akan hidupnya, yaitu entah nafsu kepentingan diri dan juga ambisi-ambisi yang hanya diam di zona nyaman, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Gitu? Ya. Apalagi yang memicu adalah nafsu kepentingan diri. Kita lihat itu di panggung politik itu kan orang sangat berambisi untuk menjadi yang top, yang hebat. Ya. Dia lupa bahwa hanya dengan pengorbanan mendapatkan kehidupan. Ya. Dan yang ketiga dikaitkan dengan pelayanan. Ya. Kalau saya dan Anda melayani Bapa, ya, melayani sesama, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa, privilegi bagi seorang pelayan
yang tekun dan setia. Nah, paradoks ini yang mau kita gali dalam kebersamaan, ya. Bahwa hidup ini tidak selalu mulus kan, Ya. ya. Dan kalau Yesus mengatakan memberitakan kematiannya, itu kan dia mau mengatakan, ya, bahwa Tuhan tidak menjanjikan laut yang tanpa gelombang, ya. Tuhan tidak menjanjikan langit yang tanpa awan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus. Bahkan yang ditunjukkan adalah kematian. Itu kan berarti jalan salib. Ya. Maka kita kembali, anak manusia dimuliakan di mana? Ternyata anak manusia justru dimuliakan ketika dia di atas salib. Itu tahtanya. Ya. Beda dengan anak manusia yang digambarkan dalam kitab Daniel bab 7 ayat 14 tadi. Kemegahan, kemenangan, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau katakan juga bukan Mesias yang jaya, ya, tetapi Mesias yang menderita. Ya. Yesus yang wafat, bangkit, menjadi penyelamat kita semua. Ya. Inilah kehidupan. Ya. Ya. Dan itulah kehidupan yang ditunjukkan Yesus, ya, supaya kita tidak takabur. Ya. Kita sebagai anggota gereja, sekali lagi, harus sadar adalah hasil buah dari kematian Yesus. Dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengembangkan gereja. Gereja akan berkembang kalau kita para anggotanya rela mati, rela untuk berkorban, ya, untuk mengutamakan kehidupan sesama daripada kepentingan diri sendiri. Ya. Kalau dikaitkan dengan pesta Santo Laurentius, diakon yang terkenal itu, yang mati dipanggang itu kan, demi siapa? Demi Yesus. Jesus first, you know? Others next, dan you yourself last. Joy, dia bersuka cita, ya, meskipun harus menderita. Dan itu dialami oleh rasul-rasul, ya. Kalau kita mendalami dalam kisah para rasul, ketika mereka harus keluar masuk penjara, mereka mengatakan kami bersuka cita meskipun harus menderita. Ya, karena itulah yang membuat dia mendapatkan mahkota kemuliaan ketika taat setia sampai mati seperti Yesus. Ya. Harapannya bahwa ketika saya dan Anda, ya, dilebur, dibentuk oleh Tuhan, ya, maka saya dan Anda juga akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana berkat yang luar biasa. Ya. Saya punya kisah nih, ya, saya hanya baca saja, ya. Kita tuh sebenarnya diajak belajar dari roti, ya. Anda kan kenal tuh roti bretok, roti Holland Bakery, roti yang enak-enak Francis dan seterusnya, ya. Belajar dari roti. Hidup itu seperti roti, berawal dari bagian-bagian kecil yang menyatu dengan baik antara tepung, gula, mentega, telur, ragi, dan lain-lain. Perhatikan, walaupun diaduk, diputar, diremas, bahkan dibanting, semua itu tidak merusaknya, bahkan membuatnya semakin menyatu, lembut, dan kalis. Karena bagian-bagian itu semua rela untuk dilebur, you know? Ya. Hanya setelah bersatu dengan baik, adonan bisa berkembang. Coba, kalau tepung terlalu sombong dan tidak mau bersama ragi, you know? Ini ambisi pribadi kan ini. Yang penting gua, ia tentu tetap menjadi tepung. Ya. Kalau ragi juga tidak mau disatukan, telur juga nggak mau dipadukan, ya tidak akan terjadi adonan yang bisa berkembang. Nah, setelah mengembang, adonan dipotong, dicabik, digiling. Tetapi justru proses inilah yang membentuk individu roti itu menjadi roti-roti yang dahsyat. You know? Ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Roti pun selanjutnya digoreng atau dipanggang, ditempa dengan panas, malah membuatnya semakin berkembang. Ya, tetangga saya itu ada pabrik bakpao itu. Ya, bakpao itu setelah adonannya jadi kan ditutup dengan kain basah itu. Didiamin dulu. Ya, didiamin dulu. Nah, anaknya itu kan ingin tahu
berkembangnya kayak apa? Diincang-incang, akhirnya dibuka-buka terus, akhirnya bakponya berkembang nggak? Enggak. Tidak berkembang, bantat, dilemparkan anjing, anjingnya kelenger, Nah, itulah hidup manusia yang tidak mau diolah, tidak mau dilebur, tidak mau dibentuk. Ya. Hanya mereka yang selamat dari ujian bantingan, pemotongan, dan tempaan panas yang layak dihias dengan topping yang menawan. Ya. Kehidupan kita. Jadi kalau merasa kehidupan saya dan Anda sedang diputar-putar, dipukuli bertubi-tubi, bahkan dibanting sekalipun, ada saatnya. Bersabarlah, itu tandanya sedang diproses untuk menjadi lembut seperti adonan roti. Ini kan yang mau dikatakan Yesus. Ya. Kalau biji gandum itu hanya tergeletak di mejanya satu, tidak ditanam, tidak mati, ya tetap satu, tidak ada apa-apanya. Ya. Maka dalam kehidupan, kalau saya dan Anda diajak untuk memikul salib kehidupan ini, kadang-kadang kita merasa dikucilkan, didiamkan, bahkan seperti ditutup dengan kain basah yang pengap. Dalam kehidupan yang terpuruk ini, itu tandanya sedang dalam proses berkembang seperti roti. Kalau merasa dipotong, dicabik, digilas, dan lain-lain, itu tandanya sedang dibentuk menjadi pribadi unik seperti roti yang beraneka macam bentuk. Kalau merasa panas, bersabarlah karena setelah itu akan lebih berkembang lagi dan dihiasi dengan topi yang cantik. Maka kalau Yesus mengatakan, memberitakan mengenai kematiannya, dia top-topan karena cintanya kepada saya dan Anda memberikan dirinya. Seruannya jangan pernah mengeluh bila menghadapi proses, tetapi bersyukurlah dan percaya bahwa segala proses akan membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus itu. Dahsyat sekali kalau saya dan Anda menemukan paradoks yang diungkapkan dalam Injil ini. Jadi hanya melalui kematian datanglah kehidupan. Tadi diolah. Tadi saya memberi contoh untuk mempermudah saja mengenai roti itu kan gampang dicerna toh. Setiap hari kita menemukan, tapi coba untuk diproses sampai menjadi roti yang luar biasa kan dahsyat itu. Nah, itulah kehidupan saya dan Anda. No pain, no gain, katanya begitu ya. Atau ini Romo ada istilah from nothing to something. Ya, terserah mau dikatakan from zero to hero, mau dikatakan begitu ya monggo. Ya, tetapi yang paling penting hidup menjadi berarti ketika saya dan Anda setia dan benar sampai mati seperti Santo Laurentius yang kita rayakan pestanya hari ini. Dalam hidup berkeluarga itu kan juga ada ikatan-ikatan yang orang sering ingin melepas kan. Menyerah. Ya. Kalau orang mau menikah itu kan biasanya ada diikat dengan engagement ring. Ya, cincin pertunangan. Itu sih happy-happy, tanda jadi. Yang kedua wedding ring. Ini sudah ikatan yang sungguh-sungguh solid, utuh, penuh. Yang dipersatukan Allah tidak pernah boleh diceraikan manusia. Ada ring yang ketiga. Orang tidak menduga, yaitu suffering. Karena justru disitulah ini ring penguji. Inilah ring penguji apakah saya dan Anda setia apa tidak. Dan juga poin yang kedua tadi itu hanya dengan pengorbanan orang mendapatkan kehidupan. Orang yang terlalu cinta akan nyawanya malah kehilangan. Dan justru sekarang ini kan orang berpacu nafsu kepentingan diri yang begitu besar, ingin tetap tinggal dalam zona yang nyaman. Kita lihat ini panggung politik yang dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu. Pada gilirannya apakah sungguh akhirnya teruji di dalam pelayanan itu? Sanggup nggak itu suffering itu? Ring pengikat yang diungkapkan dalam sumpahnya dilanggar semua, dan yang mohon maaf melanggar sumpah kok ya tidak malu gitu loh. Dan seperti tidak ada suara ini hati. Ini kan kenyataan kan, yang tidak bisa dipungkiri. Dan
Saya tidak mau mengatakan siapa-siapa, tapi ini kenyataan yang sungguh-sungguh orang tidak berani memikul salib kehidupan ini. Ya. Ya. Dan jangan jadi orang Katolik deh. Tadi menyinggung tentang Romo sempat menyinggung tentang keluarga Romo, keluarga-keluarga Katolik ya Romo ya khususnya, dan tentang juga tadi cincin ketiga yang Romo katakan suffering itu. Ya. Belakangan ini melihat situasi dan kondisi dan perkembangan ya Romo, banyak sekali keluarga-keluarga Katolik yang sepertinya sudah menyerah, gitu kan. Terjadi mungkin perpisahan dan juga ya pasutri itu pasangan itu sudah menyerah gitu, sudah gitu. Nah ini tanggapan Romo, pendapat Romo bagaimana? Wah, ini kan kasus-kasus ya. Iya. Nah, yang paling penting orang itu kan kembali kepada janji setianya yang sudah mengikatkan diri dengan tulus dan ikhlas dan dengan kehendak bebas. Ya yang penting konsekuen dan konsisten, Ingat ya, ini kalau Yesus mengingatkan ini tadi, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Ikut jejak Yesus Kristus. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau Yesus disalib, masuk kita mau foya-foya di mana-mana? Nggak bisa kan? Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Luar biasa. Itu janji Tuhan ya Romo? Ya, janji Tuhan. Tadi juga kan di bagian bacaan yang pertama ya, Iya. bahwa dihormati Bapa. Luar biasa. Iya, baik Romo. Kita masih ada sedikit waktu, tapi sebagai kesimpulan akhir Romo dari bacaan-bacaan pada hari ini. Ya, yang pertama tadi sudah jelas ya. Sudah. Yang bagian kedua kan berbicara mengenai salib kehidupan. Bahwa saya dan Anda memang harus berani dilebur, dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Tidak semuanya kita sudah sempurna, bahkan tidak ya. Tapi ini penting. Saya memberi satu ilustrasi lagi, ini pensil ya. Pensil. Ya, filsafat pensil itu. Ya, yang menjadi paling pokok dari sebuah pensil kan bukan kayunya yang melapisi, tapi hitam yang ada di dalamnya itu. Yeah. Itulah hati kita, opsio fundamentalis kita sebagai orang percaya, Ya. Dan ingat, sebuah pensil akan dikatakan meninggalkan tulisan yang jelas apabila itu diruncingkan, selalu runcing, disleper, Nah, kalau tidak runcing, ya, pensilnya tumpul, tidak akan meninggalkan tulisan yang jelas. Itu kan kesaksian, ya. Dan Anda tahu bahwa ketika diruncingkan sakit enggak? Sakit. Dan inilah proses tadi seperti yang ada kaitannya dengan roti tadi itu. Ingat, manusia juga lemah, maka di ujungnya ada eraser. Kenapa dia hanya kecil? Maksudnya supaya jangan salah melulu, Ya, salah memang manusia punya hak salah, tetapi kalau terus-terusan salah akibatnya yaitu seperti waktu saya kecil kan, erasernya habis ganti karet, karetnya habis diganti ludah, malah semakin jelek semua, tulisannya tidak jelas. Dan inilah yang membuat akhirnya ya kita mengambil keputusan berani meninggalkan jejak yang terberkati, ya, tulisan kesaksian yang indah dalam hidup kita. Baik, amin. Terima kasih Romo Anton sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua pada hari Kamis ini, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dan semakin menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk mengakhiri acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa dan berkat melalui Romo Anton. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda-Mu yang hidup dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk salib Yesus Kristus yang menjadi tanda kemenangan bagi kami. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, berkaitan dengan pesta Santo Laurentius pada hari ini, kami juga ingin menyatakan bukti ketekunan dan kesetiaan kami yang telah Kau puaskan dengan anugerah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami
keberanian rasuli untuk menjadi rasul-rasul zaman ini. Kerendahan hati Injili untuk terus dengan murah hati dan rendah hati melayani Engkau dan sesama. Dan biarlah Bapa, kami pun juga semakin hari semakin tekun dan setia berdoa dan beriman. Untuk itu Bapa, biarlah kami diingatkan kembali untuk supaya kami bermurah hati terhadap sesama dengan kerelaan dan tidak terpaksa. Karena itu ampuni kami yang sering kadang-kadang tersandera dengan mengharapkan pamrih yang terselubung dengan kebaikan. Bantu kami untuk menjadi saksi-saksimu seperti keberanian Santo Laurentius, ketekunan dan kedalaman imannya. Kami mengandalkan Engkau, karena itu kami mohon berkat-Mu untuk segenap umat-Mu dan kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga, dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para gembala baik dan murah hati, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Antonius Gunardi MSF. tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, Makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
dan bersama rohmu. Kat,